Tak bisa dipungkiri, telah menjadi fakta bahwa korupsi bukanlah bakat bawaan lahir, melainkan hasil dari sebuah pendidikan yang panjang dan sistematis. Pendidikan ini tidak hanya terjadi di institusi pendidikan, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bahkan sistem negara itu sendiri. Bagaimanapun, tak bisa dihindari bahwa para koruptor sejak dini memang dididik untuk menjadi pelaku korupsi. Memang cukup menyedihkan, namun percaya atau tidak, begitulah pencuri dibentuk. Sebelum menyimak video ini, siapkan pemahaman, pemaknaan, dan keyakinan Anda. Lingkungan keluarga memainkan peran krusial dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku seseorang. Seorang koruptor tidak lahir begitu saja. Ia adalah produk dari serangkaian pengaruh, dan keluarga seringkali menjadi titik awal yang menentukan, dari pola asuh hingga contoh yang diberikan oleh orang tua. Setiap aspek kehidupan keluarga dapat berkontribusi pada pembentukan karakter yang rentan terhadap perilaku korupsi. Seperti pola asuh yang tidak tepat sering menjadi akar masalah ketika keluarga gagal menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Seseorang tumbuh tanpa pondasi moral yang kuat. Sebaliknya, jika keluarga terlalu menekankan pentingnya kekayaan dan status sosial tanpa mengajarkan cara yang benar untuk mencapainya, seorang anak kebanyakan menganggap bahwa mencapai suatu tujuan itu boleh menghalalkan segala cara. Cara pandang materialisme yang berlebihan dalam keluarga dapat menciptakan mindset bahwa kesuksesan hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, bukan dari seberapa etis cara memperolehnya. Tekanan keluarga seperti inilah menjadi pemicu. Dalam beberapa kasus, keluarga menempatkan ekspektasi yang tidak logis dan realistis pada seorang anak untuk mencapai kesuksesan material. Tekanan ini, terutama jika disertai dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak, dapat mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas, termasuk merampok. Lebih lagi, jika orang tua atau anggota keluarga lainnya memiliki kebiasaan buruk, anak-anak cenderung meniru perilaku mereka. Jika seorang anak melihat orang tuanya terlibat dalam atau membenarkan tindakan tidak jujur, ia pasti menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang normal atau bahkan sangat dibolehkan. Misalnya, orang tua menyuap guru agar anaknya mendapat nilai bagus, atau menggunakan koneksi untuk menghindari masalah, secara tidak langsung mengajarkan bahwa korupsi adalah hal yang wajar. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian keluarga terhadap nilai moral dan dampak sosial. Jika keluarga tidak mengajarkan empati atau kepedulian terhadap masyarakat, seorang anak akan menjadi penjahat dan tidak segan mengambil keuntungannya walau merugikan banyak orang. Lingkungan kampus sebagai salah satu tahap penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai seseorang memiliki potensi untuk memengaruhi perilaku individu, termasuk dalam hal korupsi. Meskipun kampus seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu dan mengembangkan integritas, ada beberapa faktor dalam lingkungan kampus yang justru dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap praktik korupsi. Misalnya budaya akademik yang tidak sehat. Jika kampus tidak menegakkan standar akademik yang ketat dan membiarkan praktik plagiarisme atau kecurangan akademik, mahasiswa yang tidak kritis dapat mengembangkan mindset bahwa menipu adalah cara yang dapat diterima untuk mencapai tujuan. Dan faktanya, tak sedikit mahasiswa yang tidak kritis. Ketika kampus terlalu menuntut pada nilai tinggi dan prestasi akademik tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang jujur, mahasiswa bodoh pasti terdorong untuk mencari cara instan. Jangankan plagiarisme, mahasiswa pun berani menyuap dosen
Ketika tidak mampu menyelesaikan skripsi, ada jalan pintas, joki skripsi, hingga tak sungkan mencuri database demi mendapatkan nilai yang diinginkan. Tak sedikit kampus memiliki sistem birokrasi yang korup, seperti adanya pungutan liar dan suap untuk mempercepat proses administrasi. Anak pejabat yang malas belajar bisa lulus dengan amplop, bahkan ada pejabat yang bisa dapat ijazah tanpa kuliah. Maka jangan larang mahasiswa bodoh menyimpulkan bahwa korupsi adalah bagian dari sistem yang harus diikuti. Mahasiswa diajari bahwa korupsi itu buruk, tapi kita menyaksikan sendiri dosen menerima tanda terima kasih di bawah meja. Mahasiswa miskin diminta jujur, tapi yang kaya bisa membeli nilai. Mahasiswa diajari etika sana-sini, tapi di sekitar mengajarkan hal sebaliknya. Lalu, selama ini, apa yang sebenarnya kita pelajari? Keteladanan yang buruk dari figur otoritas di kampus dapat merusak nilai-nilai integritas yang seharusnya ditanamkan oleh kampus itu sendiri. Kampus yang semestinya menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun faktanya, budaya mencuri telah merasuk ke dalam sistem akademik, birokrasi, dan lingkungan sosial. Kampus justru menjadi pabrik bagi para koruptor, bukan karena kampus secara langsung mengejarkan mahasiswa mencuri, tetapi karena ia membiarkannya ketidakjujuran tumbuh subur. Bukankah membiarkan kejahatan hari ini sama halnya mendukung kejahatan di masa depan? Institusi pendidikan adalah rahim peradaban. Lulusan-lulusan kampus akan melanjutkan kehidupan masyarakat yang kompleks. Kehidupan di masyarakat sering kali menjadi cermin dari nilai-nilai, norma, dan sistem yang dianut. Dan dalam banyak kasus, hal ini dapat membentuk perilaku korupsi. Harus kita pahami, korupsi bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, hingga pada akhirnya korupsi telah dinormalisasi. Bagaimana itu terbentuk? Bayangkan, mereka yang dulu membayar untuk lulus seperti menyuap atau memberikan uang pelicin, kini mengelola anggaran negara. Mereka yang dulu membeli gelar, kini mengendalikan kebijakan publik, dan hal itu dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari proses birokrasi. Di negara-negara dengan tingkat SDM yang rendah, masyarakat cenderung menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar untuk mempermudah urusan, padahal itu adalah kebodohan. Hasilnya apa? Kebijakan publik yang dipegang oleh orang bodoh yang tidak bermoral menjadikan sistem politik dan hukum menjadi lemah dan semakin memperparah masalah. Di masyarakat di mana penegakan hukum masih labil dan transparansi pemerintah sangat minim, korupsi dapat menjamur dengan sangat mudah. Menurut penelitian oleh Rothstein dan Perez dalam buku Making Sense of Corruption, lemahnya akuntabilitas dan kurangnya mekanisme pengawasan sama saja dengan sengaja menambah populasi pencuri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hingga dampaknya semakin meluas, ketimpangan ekonomi tidak bisa dihindari. Hal ini juga memainkan peran krusial di masyarakat dengan kesenjangan sosial ekonomi yang lebar, ditambah dengan krisis moral, tekanan untuk bertahan hidup, untuk meningkatkan status ekonomi, memungkinkan orang bodoh untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui korupsi. Sebuah studi oleh World Bank menemukan bahwa di negara-negara berkembang, kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya seringkali menjadi pemicu utama perilaku korupsi, terutama di kalangan PNS seraka yang gajinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Utamanya pada masyarakat SDM rendah, tekanan sosial dan keluarga sering menjadi pemicu. Dalam budaya yang menempatkan nilai tinggi pada loyalitas keluarga atau kelompok organisasi, seseorang tidak segan terlibat dalam korupsi untuk memenuhi ekspektasi sosial mereka. Misalnya, di beberapa masyarakat Asia, khususnya Indonesia, yang memiliki banyak ormas, tekanan untuk memberikan dukungan finansial kepada ormas tertentu dapat mendorong seorang pejabat
untuk menyalahgunakan jabatannya. Apalagi jika sebelumnya ormas tersebut mendukung mereka dalam mencapai kekuasaannya. Dan malangnya, banyak juga masyarakat yang tidak peduli dengan korupsi, apalagi mereka yang sudah menikmati hidup yang mewah. Masyarakat seringkali merasionalisasi tindakan korupsi dengan alasan seperti semua orang melakukannya atau ini untuk kebaikan bersama. Psikolog sosial dan Early dalam bukunya The Honest Truth About Dishonesty menjelaskan bahwa manusia cenderung membenarkan perilaku tidak jujur ketika mereka merasa bahwa tindakan tersebut tidak merugikannya secara langsung. Orang-orang seperti ini biasanya tidak menyadari kalau mereka itu egois dan sangat bodoh. Inilah mengapa masyarakat yang bodoh dapat membentuk lingkaran setan koruptor melalui berbagai mekanisme yang saling terkait. Pertanyaannya, bisakah lingkaran setan itu dihapuskan? Untuk memutus siklus ini, diperlukan upaya kolektif yang melibatkan reformasi sistemik, pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dan mencerdaskan masyarakat. Masyarakat hendaknya merdeka sejak dari pikiran dan hati. Masyarakat yang cerdas dan bermoral sedikit demi sedikit bisa menghapus warisan pola pikir yang sangat rancu. Namun apapun itu, sederhananya perbaikan bisa dimulai dari diri sendiri. Sekian dan terima kasih. Jika Anda tidak bisa menyanggah apa yang saya katakan, maka Anda harus menerima ini sebagai bentuk kebenaran.